Halo, selamat malam semuanya. Bertemu lagi kita di pertemuan yang kedua untuk pelajaran agama Kristen, mata kuliah agama Kristen. Pertemuan yang kedua ini sesuai dengan memang RPS yang sudah saya berikan, kita akan membahas tentang pandangan manusia terhadap kekristenan. Kenapa saya ambil topik ini? Karena memang sepertinya Kristen ini selalu banyak ditentang gitu ya. Mulai dari bangun gereja, bahkan ada tempat kerja yang melarang Kristen, bahkan saya pernah lihat kos-kosan yang tidak boleh beragama Kristen yang seperti itu. Jadi saya ambil topik ini adalah pandangan manusia terhadap kekristenan. Di topik ini kita akan belajar sebenarnya pandangan kita ini sebagai seorang Kristen terhadap kekristenan itu seperti apa, dan bagaimana kita memandang orang lain yang tidak seagama gitu ya dengan kita. Nah, yang pertama, Kristen itu sebenarnya terbentuk ketika, kalau misalnya kalian baca tentang Kisah Para Rasul 11, di ayat pertama itu tentang ketika Petrus mendapatkan penglihatan dari surga, Tuhan menyuruh Petrus makan binatang-binatang yang saat zaman Yahudi itu dulu di Perjanjian Lama itu haram. Tetapi Allah mengatakan bahwa makanlah gitu kan ketika saat itu Petrus sedang berpuasa. Jadi di ayat 26 dikatakan bahwa pertama kalinya di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali dikatakan sebagai Kristen. Jadi bisa kita katakan bahwa Kristen itu sebenarnya bukan agama gitu ya. Kalau kita lihat dari Alkitab mengatakan bahwa pertama kali disebut sebagai Kristen atau golongan Kristus, karena memang saat itu Petrus salah satu muridnya Yesus. Ketika Yesus terangkat, mereka dipenuhi roh dan mereka menjadi golongan pengikutnya Yesus gitu ya. Jadi Kristen ini sebenarnya bukan agama tetapi golongan pengikut Kristus. Nah, dari Kisah Para Rasul 11 itu kita bisa melihat bahwa kalau kalian baca ayat mulai dari ayat 19 ya, dengan perikop Barnabas dan Saulus yang membagikan kebenaran firman dan tersebar gitu ya. Dikatakan bahwa saya ambil kesimpulan bahwa Kristen itu sebenarnya bukan agama, tetapi apa? Kalau kita baca, kita lihat bahwa karakter, gaya hidup, jati diri, dan pandangan kita sebagai golongan Kristus, gitu ya. Pandangan kita sebagai golongan Kristus, bagaimana kita memandang yang bukan golongan Kristus yang lainnya. Nah, dari Kisah Para Rasul 11 ini kita dapat tarik beberapa hal bahwa Kristen itu adalah orang-orang yang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Tuhannya itu siapa? Tuhan Yesus, gitu ya. Ketika dia naik ke surga, dia menjadi seorang Tuhan. Ketika dia di bumi, dia menjadi Yesus. Oke. Dari Kisah Para Rasul 11 juga kita katakan bahwa Kristen itu adalah orang yang mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Makanya dia dimasukkan ke dalam golongan Kristus, golongan Yesus. Yang ketiga, Kristen itu artinya adalah kita menerima dan mengakui Roh Kudus, karena saat itu ceritanya tentang Petrus, mereka juga dipenuhi ketika Petrus membagikan apa yang dia dapatkan. Ternyata jemaat-jemaat yang berkumpul di sebuah tempat di Antiokhia itu, mereka ketika itu juga menerima karunia roh. Gitu ya, karunia roh yaitu Roh Kudus itu sendiri. Mereka bisa berbahasa roh saat itu. Seperti yang murid-murid, 12 para murid dan 120 yang lainnya, itu mereka pertama kali dipenuhi roh dengan adanya lidah-lidah api di kepala mereka, gitu ya. Yang keempat adalah mengakui karunia-karunia Tuhan itu sendiri. Itu seperti pertobatan, bahasa roh. Mereka menerima karunia penglihatan dari si Petrus gitu ya. Jadi bisa kayak saya katakan dari Kisah Rasul 11 dari ayat pertama sampai ayat terakhir bahwa Kristen ini adalah orang-orang yang percaya dan berbalik kepada Tuhan, mereka yang menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, serta yang menerima dan mengakui Roh Kudus. Dan kalau kita menerima dan mengakui roh, berarti kita mengakui karunia-karunia Yesus itu juga. Yang pertama kan saya sampaikan bahwa Kristen ini sebagai karakter, karena kita di Indonesia lah mengharuskan warga Indonesia ini memeluk agama, sehingga timbullah agama Kristen gitu ya. Beberapa menyebutnya Nasrani, sebenarnya kan Kristen gitu. Jadi bisa dibilang bahwa Kristen ini ya disebut sebagai agama ketika dia
distratifikasikanlah di Indonesia gitu ya, dipaksa masuk. Indonesia harus memeluk agama, bukan memeluk kepercayaan aja masih dianggap tabu di sini. Jadi bisa dibilang sebenarnya Kristen ini relevan ke kepercayaan, tetapi memang karena kita lebih memandang yang sesuai undang-undang itu adalah agama gitu ya, maka Kristen dimasukkan sebagai agama. Akan tetapi yang perlu kita tahu bahwa dan kita perlu pegang bahwa Kristen ini sebenarnya karakter kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, golongan Kristus. Karakter itu apa? Karakter itu adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi. Jadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, kematangan moral seseorang, dan tanda-tanda ini terlihat gitu ya. Wataknya, tabiatnya, sifat-sifat kejiwaan, bahkan budi pekerti, kepribadian, dan akhlak, dan semuanya ini terlihat keluar. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang timbul dari hatimu akan terpancar keluar. Ketika sifat-sifat budi pekerti, kepribadianmu buruk, itu pun akan terlihat keluar. Mau seperti apapun tersimpan, pepatah dunia mengatakan bahwa apapun yang busuk kalau tersimpan ya tetap akan tercium baunya. Begitu juga dengan karakter. Roma 16 ayat 7 yang menceritakan tentang Paulus gitu ya. Paulus sendiri mengakui dia Kristen karena dia termasuk dalam golongan Kristus. Dari Paulus ini kita bisa banyak belajar tentang karakter Kristen ini seperti apa. Ya, saya suka menjadikan Paulus itu sebagai sebagai salah satu cara berpikir juga gitu loh, sebagai seorang rasul yang paling besar di antara rasul yang lain, rasul yang menyebarkan kebenaran firman Tuhan itu tidak hanya dari golongan Yahudi tetapi di luar orang Yahudi. Jadi kalau kita relevan dengan hidupan sekarang itu adalah dia itu menyebarkan, menjadi evangelis lah ya, menjadi evangelis, misionaris, bukan hanya untuk di kalangan Kristen tetapi juga di luar kekristenan itu sendiri. Dari Paulus kita bisa banyak belajar tentang karakter Kristen itu seperti apa ya, dari buku-buku surat-surat Paulus. Saya ambil yang pertama dari Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Kristen sebagai karakter itu orang yang ada Roh Kudus di dalamnya. Maka setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia kan dipenuhi oleh Roh Kudus gitu ya. Ketika dia minta untuk dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri, Roh itu akan masuk gitu ya. Seperti Yesus yang mengetok pintu, siapa yang akan membuka maka dia akan masuk. Roh itu di pertemuan pertama bahwa saya katakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri, tidak lebih rendah levelnya, mereka sama. Tetapi Roh Kudus itu selalu ada sama kita, keseharian kita setiap harinya. Jadi orang yang mengaku Kristen dengan karakternya itu akan terlihat, karakter itu akan keluar ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam. Karena kan Roh Kudus dan Yesus dan Allah Bapa itu sendiri kan adalah satu. Dengan karakternya yang kasih, maka Roh itu juga akan menampilkan kasih di dalam hidup kita, dan kasih itu juga pasti akan keluar. Seperti yang saya katakan bahwa karakter ini tidak bisa tertutupi. Dari Kisah Rasul 13 ayat 43 kita bisa katakan bahwa yang namanya Kristen sebagai karakter itu hidup dalam kasih. Karena yang tinggal di dalam kita itu adalah kasih, sumber kasih. Maka kita pasti hidup dalam kasih. Sehingga ketika kita jadi kasih, terlihat dari mana? Terlihat dari kita jadi orang yang menjadi solusi, bukan jadi orang yang menyandung orang lain, bukan jadi orang yang malah menjadi beban buat orang lain, ya. Dari Efesus 4 ayat 2 mengatakan bahwa kita ini menjadi orang yang memiliki karakter yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan dalam artian bicaranya harus lembut setiap saat, tidak bisa marah gitu ya. Bukan dari bicaranya, tetapi hatinya yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu seperti yang rendah hati masuk di dalamnya, sabar masuk di dalamnya. Ketika kita memberikan jawaban yang bukan dalam kondisi yang sedang emosi gitu ya. Lemah lembut juga berarti kita bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri. Yang kedua, kalau kita mengakui kita sebagai Kristen, saya menganggap Kristen ini juga menjadi pandangan kita dan jati diri kita. Karena memang bukan agama, jadi Kristen ini harus jadi materai gitu ya.
materai dalam diri kita, sehingga pandangan kita dan jati diri kita terarah sebagaimana seorang Kristen sebenarnya. Pandangan itu adalah hasil perbuatan dari memandang atau memperhatikan. Ketika kita memandang yang cantik, ketika kita memandang yang indah, maka kita akan lebih, contoh nih, kita melihat pemandangan alam, maka kayaknya lebih menyenangkan gitu ya, kayaknya lebih fresh, lebih ringan, stresnya berkurang. Tetapi kalau kita memandang yang jahat, maka pandangan kita secara tidak langsung itu akan terus mengikuti apa yang kita pandang. Kalau yang pandang jahat ya akan terus menjadi seperti itu. Jati diri itu adalah segala hal tentang diri kita, identitas. Nah, Kristen ini adalah identitas. Kalau saya katakan bahwa sebenarnya Kristen ini adalah identitas, ya. Identitas itu artinya itu yang merasuk sampai ke segala hal, pemikiran, sikap, perkataan, perbuatan, cara kita memandang, cara kita melihat, cara kita mendengar, bahkan sampai seperti itu. Roma 14 ayat 13 mengatakan bahwa ketika kita menjadikan Kristen sebagai pandangan dan jati diri, artinya kita nggak bisa memandang hal yang negatif lagi gitu loh, walaupun absolutely memang harus berpikiran resiko gitu ya, tetapi kita tidak bisa memandang orang lain itu dengan sesuatu yang negatif, yang jelek mulu gitu, nggak bisa. Resiko it's okay, tetapi bukan dalam artian yang negatif gitu ya. Resiko dalam artian, oh saya udah, contoh nih, misalnya kita meminjamkan uang gitu ya ke orang lain, salah satu orang ini udah sering kita pinjemin uang dan gak pernah kembali gitu ya. Kita udah tahu, oh saya sudah beberapa kali pinjemin uang dan gak pernah kembali. Resikonya adalah ketika dia nanti mau pinjam uang lagi, sebagai pengendalian resiko ya saya udah ngerti, saya gak akan berikan lagi karena ternyata nanti sudah tidak akan kembali gitu ya. Roma 14 ayat 13 mengatakan bahwa karena itu kita jangan saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan membuat saudara kita jatuh ataupun tersandung. Kalau kita memiliki pandangan yang positif tentang orang lain, kecenderungannya adalah kita tidak akan berpikir, biasanya nih ya, kalau kita berpikiran positif, kita tidak akan berpikir bagaimana kita berbuat yang enggak tentang orang. Tapi kalau misalnya kita memandang yang negatif tentang seseorang atau tentang apapun itu, maka kecenderungannya adalah kita akan memiliki sesuatu yang jadi benteng, gimana caranya saya selamat, orang itu enggak gitu ya. Jadi bisa dibilang bahwa pandangan dan jati diri ini jadi sesuatu yang identitas kita gitu ya. Yang ketiga adalah Kristen sebagai gaya hidup. Kalau gaya hidup mungkin semua orang sudah hampir tahu. Gaya hidup itu artinya adalah apa yang kita kenakan sehari-hari. Itu kita ekspresikan dalam aktivitas, minat, bahkan opini kita. Jadi bisa dibilang bahwa gaya hidup itu adalah keseluruhan dari diri kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan bahwa pada dasarnya kita ini, pola hidup kita itu adalah hidup yang sia-sia. Kenapa? Karena memang ketika manusia jatuh dalam dosa, kita sudah hidup di dalam kutuk itu adalah maut, maka yang jahatlah yang ada pada kita gitu ya. Itu adalah hidup kita yang sia-sia. Segala sesuatu yang jahat itu semuanya ada pada kita. Akan tetapi 1 Petrus 2 ayat 12 juga mengatakan bahwa karena memang kita memiliki gaya hidup yang ya hidup kita itu sia-sia lah, cara hidup kita itu sia-sia. Tujuan kita itu bukan untuk tujuan yang memuliakan Tuhan. Hidup kita itu hanya untuk mengikuti hawa nafsu. Maka baiklah kita melakukan cara hidup yang baik. Jadi dengan cara hidup yang baik, karena memang gaya hidup itu merupakan salah satu interaksi kita dengan lingkungan, supaya orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang memuliakan Allah gitu ya. Ketika orang di sekitar kita jahat, kita membalasnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, kita tidak menjadi sesuatu yang, kalau saya katakan jadi batu sandungan, enggak. Tetapi suatu saat ketika orang ingin menjatuhkan kita, mereka nggak punya alasan untuk menjatuhkan kita.
Kenapa? Karena yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia dicari kesalahan apapun itu tidak ada yang jahat padanya gitu ya, sampai tidak ada satupun yang bisa menjadi alasan untuk dia dipenjara saat itu gitu loh. Sehingga orang-orang yang di sekitar dia bahkan yang menahan dia itu malah bertobat satu persatu. Jadi bisa dibilang gaya hidup sampai seperti itu. Bahkan orang lain bisa melihat dan mereka nggak punya alasan untuk menuduh kita yang enggak. Mereka nggak punya alasan untuk melihat yang jahat pada kita. Suatu ketika Tuhan mau melawat mereka, mereka bisa bertobat gitu ya. Jadi pertobatan itu juga itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi kita nggak bisa membuat orang lain itu bertobat, karena itu adalah karunia dari Tuhan. Yakobus 3 ayat 13 juga mengatakan bahwa ketika kita menjadi seorang Kristen, maka nyatakanlah itu dengan perbuatan yang lahir dari kelemah lembutan, bukan dari sebuah tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Selanjutnya, sikap hidup seorang Kristen itu sebaiknya itu bagaimana? Yang pertama yang harus kita pegang adalah ketika kita menjadi seorang Kristen, identitas kita adalah seorang Kristen, pengikut Kristus. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu dengan status kita sebagai seorang Kristen. Tetapi, apapun tuntutannya, jangan pernah memandang, bayangkan gini, ketika kamu punya identitas sebagai seorang warga Indonesia, kamu pindah ke luar negeri, kita pindah ke luar negeri, kita akan dengan bangga mengatakan bahwa Indonesia ini penuh dengan tempat wisata budaya yang sangat indah, dan orang-orang seluruh dunia bisa mengakui bahwa Indonesia itu terkenal dengan keindahannya. Itu identitasnya, keindahannya, keramah tamahannya, budayanya, kearifan lokalnya, itu identitas. Sama seperti Kristen itu jadi sebuah identitas, dan jangan pernah malu dimanapun kita berada. Maka ketika kita menjadikan Kristen sebagai identitas, milikilah cara hidup yang baik. Kalau 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan cara hidup yang baik itu di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi bahkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jangan hanya di gereja aja, jangan hanya di lingkungan rumah aja, tetapi juga bahkan dimanapun kita berada, bahkan ketika lingkungan kita pun bukan Kristen, tetap jadilah orang Kristen yang memiliki cara hidup yang baik, ya, supaya setiap orang melihat, oh begini ya orang Kristen ya, oh dia itu orangnya begini karena dia itu orang Kristen. Nah, selama ini yang asal kita ketahui ya, Kristen ini namanya tuh jelek. Kristen itu udah jelek sekali namanya di kalangan masyarakat. Makanya dari itu saya katakan di awal pertama kali tadi, kita ini selalu banyak pertentangannya karena memang Kristen udah jelek dari awal. Satu orang yang merusak, Kristen terbawa-bawa gitu ya. Jadi jadilah kita salah satu orang yang membuat nama Kristen itu harum kembali. Dengan cara apa? Hiduplah dengan cara yang baik dimanapun kita berada, dan jangan pernah malu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita sebagai orang Kristen memandang perbedaan. Yang perlu kita ketahui sebelumnya bahwa Yesus itu Tuhan bukan hanya untuk orang Kristen. Roma 3 ayat 29 mengatakan bahwa, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, itu Allah bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya Yahudi saja, tetapi segala bangsa. Antioquia itu di mana Kristen pertama kali dinyatakan menyebut dirinya sebagai Kristen. Antioquia itu bukan Yahudi loh. Antioquia itu kalau sekarang di peta kita lihat Antioquia itu di Turki. Bayangkan Turki yang dominannya Islam. Ya, tapi disitulah pertama kali Kristen. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Kristus itu bukan hanya Tuhannya orang Kristen, tetapi Tuhan segala bangsa. Dan Yesus mati untuk segala bangsa. Kalau Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini kan tidak hanya orang Kristen, tetapi juga ada bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat sekarang banyak agama lain, banyak ras lain, banyak suku lain, banyak etnis lain.
Jadi Kristus itu bukan hanya Allahnya orang Kristen saja, itu yang harus kita ketahui dan harus kita pegang. Karena dia Allah segala bangsa, maka dari itu kita sebagai seorang Kristen juga nggak bisa membeda-bedakan. Kalau Allah saja mati untuk segala bangsa, bagaimana bisa kita membeda-bedakan orang ini karena bukan Kristen, bukan karena etnis saya, bukan karena suku saya, maka saya akan bersikap beda? Nggak bisa, gitu ya. Kita kan patokannya hidup berdasarkan cara hidup yang Kristus mau. Yesus seperti apa hidupnya, kita kan akan ngikutin itu. Jadi bagaimana Yesus hidup, ya harusnya seperti itu kita hidup. Ketika Yesus hidup saja, dia menyembuhkan orang Samaria, dia menyembuhkan orang Yunani, dia menyembuhkan bukan hanya bangsa Yahudi, dia menyembuhkan bukan hanya orang-orang dari kalangan imam gitu ya, tetapi orang-orang dari bawah sampai atas, semua juga Tuhan pegang gitu loh, semua juga Tuhan layani, Yesus layani ketika dia jadi manusia. Maka dari itu kita juga memandang orang yang bukan seagama dengan kita nggak bisa dengan sebelah mata. Mereka itu satu, ya, sama seperti kita, cuman bedanya adalah kita sudah terlebih dahulu menerima Yesus sebagai Tuhan dan mereka belum. Itulah makanya kita yang jadi walinya, agennya Yesus, agennya Tuhan, bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan yang sebenarnya, gitu loh ya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen melihat perbedaan yang seperti itu? Tuhan katakan di Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia. Sesamamu manusia artinya adalah semua manusia, bukan hanya golongan Kristen, bukan hanya golongan satu gereja kita, bukan hanya golongan keluarga. Semua manusia, sesamamu. Mana yang namanya manusia, maka kasihi seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Bagaimana kamu ingin diperlakukan, perlakukanlah demikian kepada orang lain. Efesus 4 ayat 2 mengatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Ini bisa dibilang kita memandang orang lain itu siapapun dia dengan rendah hati. Jadi kita harus punya, kalau misalnya saat ini kita tahu kita belum punya sikap rendah hati, kita bukan orang yang lemah lembut, kita bukan orang yang sabar, tidak ada manusia yang seperti itu. Tetapi ketika kita mau dibentuk oleh Kristus untuk menjadi orang yang memiliki karakter yang seperti Kristus gitu ya, mintalah rohnya itu, karena roh Kristus itulah roh yang lemah lembut, roh Kristus itulah roh yang rendah hati, roh Kristus itulah yang penyabar. Ketika dia ada di dalam kita, maka secara otomatis daging ini memang lemah, tetapi kan roh ada penopangnya, maka roh itulah yang akan lebih menonjol ya. 2 Timotius 2 ayat 23 mengatakan bahwa kita ini harus ramah terhadap semua orang, cakap mengajar dalam artian bahwa dengan kita baca firman Tuhan selama ini, kita bisa ketika ada orang lain yang bertanya, kita bisa memberikan jawaban dengan apa yang sudah kita lihat, kita dapatkan dari firman Tuhan, dengan rema-rema yang kita dapat ketika kita baca firman. Sabar, sekali lagi Tuhan mengatakan dengan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan. Bahkan orang-orang yang melawan pun Tuhan katakan bahwa tuntun mereka dengan yang lemah lembut, berat ya. Tetapi sebenarnya enggak. Kalau kita sudah mendapatkan, ketika kita sudah memiliki roh Kristus itu di dalam hidup kita menyerahkan diri untuk dipakai sebagai alatnya, itu gak sulit. Jadi kalau cerita pengalaman, saya juga dulunya orang yang temperamental, tetapi ketika saya bertobat secara penuh, saya menyerahkan diri kepada Kristus untuk dipakai sebagai alatnya, saya bisa melihat sendiri, bahkan orang lain ternyata bisa merasakan perbedaan saya yang dulu dengan cara saya yang sekarang gitu loh. Dan apa yang saya lakukan itu bukan karena saya buat-buat gitu loh. Apa yang kita lakukan ketika kita memiliki Kristus itu bukan dibuat-buat, tapi dengan hati pandangan yang karena saya mau seperti Kristus, Kristus menyayangi semua orang, maka pandangan saya adalah saya mau menjadi sesuatu yang positif bagi orang lain. Pandangannya seperti itu sebaiknya yang ada pada seorang Kristen. Kita nggak bisa lagi menjadikan, saya nggak mau jadi batu sandungan. Bagaimana caranya saya tidak menjadi batu sandungan? Maka saya akan lemah lembut pada orang lain. Saya akan sabar pada orang lain. Saya akan rendah diri di hadapan yang lain gitu ya.
Apapun yang orang lakukan, ketika orang lain berbuat yang jahat, saya tidak akan membalas kejahatan dengan yang jahat. Kalau dulu di Perjanjian Lama Tuhan katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah nyawa ganti nyawa. Ketika Yesus datang sebagai manusia, dia mengatakan bahwa ketika pipimu yang bagian kanan ditampar, berikan pipi kirimu. Ketika mereka meminta bajumu, berikan jubahmu. Artinya adalah sekarang itu adalah ketika kita diperlakukan yang tidak adil pada orang lain, jangan perlakukan hal yang sama. Tuhan memandang segala sesuatu di bumi. Jadi jangan pernah khawatir, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu semuanya. Kalaupun kita belum melihat hasilnya sekarang, Tuhan mengatakan kan upahmu besar di surga. Tujuan kita hidup apa? Untuk mendapatkan surga, ketemu dengan Yesus. Kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Itu kan? Jadi ya, jangan khawatir. Dan Tuhan itu mengenal siapa kepunyaannya. Sekali lagi mau saya katakan bahwa janganlah pernah kita menyangkal Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, ya. Karena ketika kita menyangkal Dia, artinya ketika kita menyangkal kita sebagai seorang Kristen, Tuhan pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, satu hal yang harus kita ingat, Kristus tetap setia. Karena itu adalah karakternya, itu adalah jati dirinya. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia pada perjanjiannya. Mulai dari mulai dari Abraham, Tuhan katakan bahwa Dia akan memberkati keturunannya, menjadikannya seperti pasir di laut, dan itu terjadi gitu loh. Jadi kita bisa katakan bahwa Allah itu setia pada janjinya. Sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita jatuh bolak-balik dalam dosa, ingat satu hal, jangan pernah sangkal Dia. Sekalipun kita jahat, tidak ada yang bisa mengubah karakter Kristus dari yang tadinya sayang sama kita jadi tidak sayang. Tidak ada satupun yang bisa mengubah itu, karena itu jati dirinya. Jadi bersyukurlah menjadi seorang Kristen, karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah menyangkal dirinya. Tuhan yang sekali mengatakan Dia sayang, selamanya Dia akan tetap sayang. Ya, God bless you all. Saya harap ini menjadi pencerahan buat kita. Saya harap ini juga menjadi menjadi sesuatu pembaruan buat kita semuanya. Sampai di sini dulu pertemuan saya yang kedua. Jika ada yang pertanyaan, jika ada yang ingin di-sharingkan, bisa WhatsApp ke saya. Sampai ketemu di pertemuan ketiga. Sampai jumpa. God bless you.